Kalau tahu bunga setanggi dari Melayu sebelah barat. Hai, selamat pagi, kusapa engkau dengan hangat. Halo teman-teman, apa kabar kalian di sana? Gak terasa ya, perkuliahan kita tersisa 2 minggu lagi nih. Semoga kita semangat terus dan akhirnya bisa lulus bareng deh. Rusa kecil diam terkurung. Kurang makan, kurang minum. Cari ilmu jangan murung. Ceria selalu banyak tersenyum. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Valen, Rosa, Fenly, dan Toby. Kita akan membahas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 garing PMK 09 garing 2017 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, di bab 1 nanti kita akan membahas mengenai ketentuan umum. Di bab 2, kewajiban ASN Kemenkeu dan kategori gratifikasi. Di bab 3, unit pengendali gratifikasi. Kemudian di bab 4, kita akan membahas pelaporan gratifikasi. Di bab 5, kita akan membahas mengenai penanganan laporan gratifikasi dan pelaporan hasil penanganan oleh UPG. Di bab 6, penetapan status barang gratifikasi, kemudian di bab 7, penyerahan barang gratifikasi, dan di bab terakhir ataupun bab 8, perlindungan dan sanksi. Chat doi tapi nggak dibalas. Resah aku jadinya. Hei, 618, mana semangatnya? Selamat belajar teman-teman! Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang ketentuan umum dari PMK terkait dengan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Ketentuan umum ini akan menjelaskan beberapa terminologi yang akan membantu teman-teman dalam memahami makna dari setiap pasal. Oke, kita mulai dari pasal 1. Pasal 1 ayat 1 terdapat terminologi mengenai gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, baik berupa uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun sarana non-elektronik. Kemudian, terdapat terminologi mengenai unit pengendali gratifikasi atau UPG. UPG sendiri adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi. Kemudian, terdapat terminologi mengenai aparatur sipil negara Kementerian Keuangan atau yang disingkat sebagai ASN Kemenkeu. Adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk pejabat atau pegawai yang ditugaskan atau diperbantukan atau dipekerjakan pada organisasi atau institusi lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, yang dimaksud dengan pihak lain adalah seluruh pihak baik eksternal maupun internal Kementerian Keuangan, orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum. Kemudian, pelapor adalah ASN Kemenkeu yang menyampaikan laporan atas penerimaan dan penolakan gratifikasi. Yang keenam, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi di mana ASN Kementerian Keuangan memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Kemudian, pihak yang mempunyai benturan kepentingan adalah pihak lain yang berkedudukan sebagai penerima manfaat layanan Kementerian Keuangan, memiliki kepentingan terhadap kebijakan Kementerian Keuangan, atau dapat terkait
dan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu kebijakan Kementerian Keuangan. Kedinasan. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi ASN Kementerian Keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya. Kemudian, terdapat terminologi berlaku umum. Maksudnya adalah suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan, atau nilai untuk semua peserta, tamu, undangan, pegawai, nasabah, pelanggan, atau konsumen. Kemudian, pembiayaan ganda adalah pembiayaan yang dilakukan oleh dua pihak yang berbeda untuk kegiatan yang sama. Dan yang terakhir adalah mengenai menteri. Yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang terminologi atau ketentuan umum mengenai pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas mengenai kewajiban ASN Kementerian Keuangan dan kategori gratifikasi. Untuk itu, simak terus ya teman-teman. Semangat, let's check it out. Pada bab 2, terdapat dua bagian. Bagian pertama adalah kewajiban ASN Kementerian Keuangan. Pada pasal 2 ayat 1, ini menjelaskan mengenai apa-apa saja kewajiban ASN Kementerian Keuangan. ASN Kementerian Keuangan berkewajiban untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Kemudian, melaporkan penolakan gratifikasi kepada UPG, dan melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui UPG atau melaporkannya secara langsung kepada KPK. Nah, sekarang kita masuk ke pasal 2 ayat 2, di mana pasal ini menjelaskan mengenai gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf C, di mana setidaknya gratifikasi tersebut memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah gratifikasi tidak diterima secara langsung. Kemudian yang kedua, pemberi gratifikasi tidak diketahui. Yang ketiga, penerima gratifikasi ragu dengan kategori gratifikasi yang diterima. Dan atau yang keempat, terdapat kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak yang antara lain dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri, karir penerima, atau ada ancaman yang lain. Nah, tadi bagian pertama sudah kita selesaikan ya teman-teman mengenai kewajiban ASN Kementerian Keuangan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yang membahas mengenai kategori gratifikasi. Pasal 3 menjelaskan mengenai kategori gratifikasi yang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah gratifikasi yang wajib dilaporkan, dan yang kedua adalah gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Kemudian di pasal 4 ayat 1 menjelaskan mengenai gratifikasi yang wajib dilaporkan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gratifikasi yang diterima dan atau ditolak oleh ASN Kementerian Keuangan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan. Kemudian, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Ini juga dibagi menjadi dua, yakni gratifikasi yang terkait dengan kedinasan dan gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan. Nah, sekarang kita membahas mengenai
gratifikasi yang terkait dengan kedinasan. Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah segala sesuatu yang diperoleh dari seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara, atau penyedia layanan transportasi dan penginapan dalam rangka kepesertaan, yang antara lain berupa seminar kit, cenderamata atau souvenir, hadiah atau door prize, fasilitas penginapan, konsumsi, hidangan, atau sajian yang semua jenis ini itu berlaku umum. Kemudian, selain dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepesertaan, juga terdapat gratifikasi yang terkait dengan kompensasi yang diterima dari pihak lain sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku di Kementerian Keuangan, tidak terdapat pembayaran ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di instansi penerima. Yang antara lain berupa honor atau insentif, baik berupa uang maupun setara dengan uang, kemudian fasilitas penginapan, cenderamata, souvenir atau plakat, jamuan makan, fasilitas transportasi, dan atau barang yang bersifat mudah busuk atau rusak, antara lain seperti bingkisan makanan atau buah. Kemudian, gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan. Terdapat 9 jenis gratifikasi seperti ini. Yang pertama adalah hadiah langsung atau undian, rabat atau diskon, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum. Kemudian yang kedua, prestasi akademis atau non-akademis, baik kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi dengan biaya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Yang keempat, kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari ASN Kementerian Keuangan dan tidak mempunyai benturan kepentingan serta tidak melanggar kode etik pegawai. Yang kelima, pemberian karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 2 derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima gratifikasi. Kemudian, pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima gratifikasi. Yang ketujuh adalah pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah pada perayaan perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan, adat atau tradisi dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000 dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa yang bersangkutan dan bukan dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima gratifikasi. Kemudian, pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah dan bencana dan bukan dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima gratifikasi. Dan yang terakhir adalah pemberian dari sesama rekan kerja, baik dari atasan, rekan setingkat, atau bawahan, tidak dalam bentuk uang, dengan nilai maksimal Rp200.000 per acara atau per peristiwa, dengan batasan nilai maksimalnya adalah Rp1.000.000 dalam jangka waktu 1 tahun dari masing-masing pemberi, dalam rangka promosi jabatan dan atau pindah atau mutasi tempat kerja. Nah, di bab 3 itu terdiri dari 4 bagian ya teman-teman. Bagian ke-1 itu berbicara tentang pembentukan UPG. Bagian ke-1 itu terdiri dari 1 pasal saja, yaitu pasal 5, yang isinya dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan dibentuk UPG yang terdiri dari
A. UPG koordinator dan B. UPG. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, apa bedanya UPG koordinator dan UPG? Nah, di pasal 5 dijelaskan bahwa UPG koordinator berkedudukan di Inspektorat Jenderal, sedangkan UPG berkedudukan di unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal pada kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor pelayanan atau unit pelaksana teknis yang bila disingkat disebut UPT. Kemudian, UPG koordinator ditetapkan dengan keputusan Inspektur Jenderal, sedangkan UPG ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit eselon 1 yang ditandatangani oleh pimpinan unit eselon 1 atau eselon 2 atas nama pimpinan unit eselon 1 pada unit yang bersangkutan. Kan tadi kita udah bicara tentang UPG koordinator dan UPG, lalu fungsinya apa? Nah, UPG koordinator berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sedangkan UPG berfungsi sebagai unit pelayanan dan informasi atau helpdesk pengendalian gratifikasi. Selanjutnya bagian ketiga. Bagian ketiga berbicara tentang struktur UPG koordinator dan UPG. Pasal 7 menjelaskan bahwa UPG koordinator dan UPG tingkat kantor pusat atau kantor wilayah paling sedikit memiliki personil yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon 3 atau setara eselon 3 sebagai ketua UPG, kemudian 1 orang pejabat eselon 4 atau setara eselon 4 dan 1 orang pelaksana sebagai administrator. Kemudian, UPG tingkat kantor pelayanan atau UPT paling sedikit memiliki personil yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon 4 sebagai ketua UPG dan 1 orang pelaksana sebagai administrator. Selanjutnya bagian keempat, yang menjadi bagian terakhir di bab 3. Bagian keempat, tugas dan tanggung jawab UPG koordinator dan UPG. Pasal 8 ayat yang pertama berisi bahwa tugas dan tanggung jawab UPG koordinator sebagai berikut. A. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. B. Menyampaikan laporan semesteran pengendalian gratifikasi kepada Menteri. C. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan surat menyurat dengan KPK atas nama Menteri dalam pelaksanaan ketentuan pengendalian gratifikasi. Dan D. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaporan gratifikasi melalui aplikasi. Nah, pasal 8 ayat yang kedua berisi bahwa tugas dan tanggung jawab UPG sebagai berikut. A. Memberikan saran dan pertimbangan terkait gratifikasi pada unit masing-masing. B. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan. C. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal diperlukan. Lanjut, D. Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan. E. Menyusun gratifikasi rekapitulasi di unit laporan penanganan masing-masing dan menyampaikan secara berjenjang kepada UPG setingkat di atasnya dengan tembusan kepada KPK. F. Menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi. G. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh KPK. H. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan instansi dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian. I. Melakukan sosialisasi atau internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi. J. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG koordinator dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi. K. Melakukan langkah monitoring ke KPK terkait penetapan status barang gratifikasi apabila diperlukan. Dan L. Menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan gratifikasi di lingkungan unit kerja masing-masing UPG. Selanjutnya, bab 4, pelaporan gratifikasi. Nah, bab 4 terdiri dari 2 bagian. Bagian ke-1, mekanisme pelaporan gratifikasi melalui UPG. Pasal 9 ayat yang pertama, pelapor harus menyampaikan laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi kepada UPG dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan gratifikasi dengan menggunakan formulir laporan, sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A. 2.
Penyampaian laporan penolakan atau penerimaan gratifikasi kepada UPG dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku sampai dengan tersedianya aplikasi pelaporan gratifikasi secara online. Yang ketiga, UPG melakukan verifikasi atas kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama. 4. Laporan gratifikasi dianggap lengkap apabila memuat informasi paling kurang A. Nama dan alamat pelapor dan pemberi gratifikasi. B. Jabatan pelapor gratifikasi. C. Tempat dan waktu penerimaan dan atau penolakan gratifikasi. D. Uraian jenis gratifikasi yang diterima dan atau ditolak dan melampirkan bukti dalam bentuk sampel atau foto apabila tersedia. Selanjutnya E. Nilai atau taksiran nilai gratifikasi yang diterima dan atau ditolak. Dan yang terakhir F. Kronologis penerimaan dan atau penolakan gratifikasi. Ayat yang kelima, dalam hal laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga, dianggap belum lengkap, UPG menyampaikan permintaan agar pelapor melengkapi laporan paling lama 1 hari kerja sejak permintaan kelengkapan data diterima. Selanjutnya ayat yang keenam, penyampaian laporan dinyatakan sah apabila pelapor telah mendapat bukti tanda terima penyampaian laporan dari UPG sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Selanjutnya pasal 10. Ayat yang pertama berbicara tentang dalam hal barang gratifikasi yang diterima berupa makanan dan minuman yang sifatnya mudah rusak atau memiliki masa kadaluarsa yang singkat, penerima gratifikasi dapat langsung menyalurkan barang gratifikasi tersebut ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat sosial lainnya. Kemudian, ayat yang kedua, dokumentasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama dilampirkan dalam formulir laporan gratifikasi dalam bentuk foto dan atau tanda terima penyerahan barang. Bagian kedua berbicara tentang mekanisme pelaporan gratifikasi kepada KPK. Pasal 11 ayat yang pertama, dalam hal lebih dari 7 hari kerja sejak gratifikasi diterima belum dilaporkan, maka laporan dilakukan secara langsung kepada KPK, paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima. Kemudian ayat yang kedua, salinan bukti atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, diserahkan oleh penerima gratifikasi kepada UPG paling lambat 7 hari kerja setelah laporan penerimaan gratifikasi disampaikan kepada KPK. Selanjutnya pasal ke-12. Ayat yang pertama, laporan gratifikasi langsung kepada KPK disampaikan dengan cara A. Langsung ke kantor KPK oleh penerima gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari penerima gratifikasi, atau B. Melalui pos, email, atau situs KPK secara online. Nah, ayat yang kedua, formulir laporan gratifikasi dapat diperoleh melalui A. Kantor KPK, B. Sekretariat UPG pada unit kerja penerima gratifikasi, dan atau C. Website KPK. Selanjutnya kita akan membahas bab 5 tentang penanganan laporan gratifikasi dan penerima gratifikasi. Bagian ke-1 tentang penanganan laporan gratifikasi dari penerima gratifikasi. Dijelaskan dalam pasal 13. Ayat 1, UPG atau Unit Pengendalian Gratifikasi melakukan penanganan terhadap laporan penerimaan gratifikasi sebagai berikut. Menerima keterangan kepada pihak terkait dalam hal memerlukan tambahan informasi yang dituangkan dalam berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran huruf C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Melakukan analisis dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf D dan lampiran huruf E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Analisis laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf B dilakukan oleh petugas UPG dengan mengacu pada laporan gratifikasi, berita acara permintaan, keterangan, dan atau informasi lain yang relevan. Ketua UPG mereview dan memberikan persetujuan atas hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf C. Lampiran huruf C berisi mengenai format berita acara permintaan keterangan, sedangkan lampiran huruf D berisi mengenai lembar pengecekan atau checklist analisis kategori gratifikasi. Sedangkan lampiran huruf E berisi tentang lembar pengecekan atau checklist untuk menentukan penanganan. Lanjutan bagian ke-1 mengenai penanganan laporan gratifikasi dari penerima gratifikasi. Persetujuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf D tersebut selanjutnya disampaikan kepada KPK paling lama 7 hari kerja sejak tanggal laporan gratifikasi diterima.
Ayat 2, UPG dapat tidak menindaklanjuti penanganan laporan gratifikasi dalam hal sebagai berikut. Pelapor tidak menyampaikan laporan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4. Pelapor tidak melengkapi informasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 5. Sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana korupsi, dan atau laporan gratifikasi disampaikan karena adanya temuan dari Inspektorat Jenderal atau Unit Kepatuhan Internal atau pengawas eksternal. Bagian kedua yaitu penanganan laporan gratifikasi selain dari penerima gratifikasi. Dijelaskan dalam pasal 14. Ayat 1, UPG hanya memproses laporan gratifikasi oleh penerima gratifikasi dan atau orang lain yang mendapat kuasa secara tertulis. Ayat 2, laporan gratifikasi selain oleh penerima gratifikasi dan atau orang lain yang mendapat kuasa secara tertulis disampaikan kepada unit yang menangani pengaduan dan atau whistleblowing system untuk diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku. Bagian ketiga tentang pelaporan hasil penanganan gratifikasi. Dijelaskan dalam pasal 15. Ayat 1, rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2, huruf E disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ayat 2, rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan setiap awal bulan secara berjenjang kepada UPG, setingkat di atasnya sampai dengan UPG kantor pusat dengan tembusan kepada KPK. Ayat 3, UPG kantor pusat menyampaikan rekapitulasi kepada UPG koordinator dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ayat 4, penyampaian rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling lambat tanggal 15 Juli untuk penyampaian laporan semester 1 dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk penyampaian laporan semester 2. Ayat 6, dalam hal penyampaian rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian rekapitulasi semesteran dilakukan paling lambat pada hari kerja pertama setelah tanggal 15 Juli dan 15 Januari. Ayat ke-6, UPG koordinator menyampaikan laporan penanganan gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan kepada Menteri secara semesteran paling lambat tanggal 1 Agustus untuk penyampaian laporan semester 1 dan tanggal 1 Februari tahun berikutnya untuk penyampaian laporan semester 2. Lampiran huruf F berisi mengenai format rekapitulasi penanganan gratifikasi. Sedangkan lampiran huruf G berisi mengenai lembar pengecekan atau checklist untuk menentukan penanganan. Selanjutnya bab 6 tentang penetapan status barang gratifikasi. Bagian ke-1 ketentuan umum barang gratifikasi berisikan pasal 16. Ayat pertama, barang gratifikasi harus disimpan oleh penerima gratifikasi sampai dengan penetapan status barang gratifikasi oleh KPK. Dan ayat 2, penerima gratifikasi bertanggung jawab dalam hal barang gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hilang dan atau rusak. Bagian kedua, penetapan status barang gratifikasi oleh KPK berisikan pasal 17. Ayat pertama, penetapan status kepemilikan barang gratifikasi dilakukan dengan surat keputusan KPK. Ayat 2, dalam hal surat keputusan KPK disampaikan secara langsung kepada pelapor, pelapor wajib menyampaikan tembusan atau salinan surat keputusan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada UPG unit kerja yang bersangkutan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat. Dan ayat 3, dalam hal surat keputusan KPK disampaikan kepada UPG, UPG menyampaikan surat keputusan KPK kepada pelapor paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat. Bagian ketiga, penetapan status barang gratifikasi oleh UPG berisikan pasal 18. Ayat pertama, penetapan status kepemilikan barang gratifikasi dilakukan dengan surat dari UPG. Dan ayat kedua, UPG menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pelapor paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya bab 7 yaitu penyerahan barang gratifikasi. Bagian ke-1 tentang penyerahan barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik penerima berisikan pasal 19. Dalam hal gratifikasi ditetapkan menjadi milik penerima, barang gratifikasi menjadi hak milik penerima terhitung sejak tanggal ditetapkan. Bagian kedua, penyerahan barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara berisikan pasal 20. Ayat pertama, dalam hal gratifikasi ditetapkan menjadi milik negara, penerima gratifikasi wajib menyerahkan barang gratifikasi kepada KPK paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Ayat 2, penyerahan barang gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara sebagai berikut. Apabila gratifikasi dalam bentuk uang, maka penerima gratifikasi menyetorkan ke rekening KPK dan menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK dengan ditembuskan kepada UPG unit kerja. Apabila gratifikasi dalam bentuk selain uang, maka penerima gratifikasi menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK atau kepada KPK dengan menyampaikan bukti penyerahan kepada UPG unit kerja. Bagian ketiga, penyerahan barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik unit kerja berisikan pasal 21. Ayat pertama, dalam hal gratifikasi ditetapkan menjadi milik unit kerja, penerima gratifikasi wajib menyerahkan barang gratifikasi kepada UPG unit kerja paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Ayat kedua, UPG memberikan tanda terima atas penyerahan barang gratifikasi dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ayat ketiga, UPG menentukan pemanfaatan barang gratifikasi tersebut dengan menggunakan lembar pengecekan atau checklist penentuan manfaat barang gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Dan ayat keempat, UPG melakukan pemantauan atas pemanfaatan barang gratifikasi. Lampiran huruf H mengenai format berita acara penyerahan barang gratifikasi, sedangkan lampiran huruf I mengenai lembar pengecekan atau checklist penentuan kepemilikan dan pemanfaatan barang gratifikasi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bab 8 yang akan membahas tentang perlindungan dan sanksi. Pasal 22 menyatakan bahwa UPG wajib memberikan perlindungan kepada pelapor gratifikasi. Ayat 2, perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berupa menjaga kerahasiaan identitas pelapor gratifikasi. Kemudian, ayat 3 menjelaskan identitas pelapor gratifikasi hanya dapat diungkap untuk keperluan bahan pertimbangan atau untuk manajemen tools, UPG dan KPK. Kemudian, pada bagian kedua berisi pasal 23, 24, dan 25. Pasal 23 menjelaskan pengenaan sanksi kepada ASN Kemenq yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian pasal 24, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 PMK 01/2015 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 614 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Yang terakhir, pasal 25, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sekian presentasi kami. Apabila ada hal yang kurang dimengerti, kalian jangan lupa komentar di bawah ya. Selamat pagi.